Karena memang wajib kita lakukan, yaitu melatih anak entok ini atau DOE entok ini untuk mengkonsumsi atau memakan jenis-jenis pakan dari alternatif. Nah, kemudian pertanyaannya adalah di usia berapa sebaiknya kita melatih mereka untuk sedikit demi sedikit meninggalkan pakan dari pabrikan. Simak ulasannya setelah yang satu ini, teman-teman. Teman-teman wajib simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, serta selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tema, kita kali ini akan membahas di usia berapa sebaiknya DOE entok kita ini kita latih untuk mengkonsumsi jenis pakan dari alternatif dan secara perlahan untuk kita meninggalkan pakan dari pabrikan. Karena tidak mungkin kita akan menggunakan pakan pabrikan dari nol sampai kepada panen, teman-teman, karena yang akan terjadi kita pasti akan rugi. Yang pertama sekali kita akan jelaskan terlebih dahulu di usia berapa sebaiknya DOC ini akan kita latih dengan menggunakan jenis pakan dari alternatif. Sebagaimana pengalaman kami, teman-teman dan sahabat semua, jadi kami biasa menggunakan pakan alternatif ini untuk melatih anak entok kami yang usianya menginjak 1,5 bulan. Jadi sebelum usianya 1,5 bulan, maka kita belum menggunakan pakan alternatif. Selanjutnya untuk yang kedua adalah dari jenis pakan alternatif itu sendiri. Sebaiknya kita menggunakan pakan alternatif jenis apa untuk mengawali DOE entok kita supaya bisa terlatih untuk memakan pakan-pakan dari alternatif. Sebagaimana yang sudah kami lakukan dan terapkan di kandang kami, teman-teman dan sahabat semua. Jadi untuk mengawali atau perkenalan ya, kita mengenalkan pakan alternatif ini dengan anak entok kita menggunakan dedak yang akan kita campur dengan pelet. Pelet itu sendiri mereknya Bravo 15, teman-teman. Jadi kalau mau bagus, kita akan campur juga peletnya dengan menggunakan sentrat 152. Ini hasilnya sangat bagus sekali. Nah, tetapi untuk takarannya atau perbandingannya itu sebaiknya perbandingan 1:1. Jadi kalau dedaknya 1 kilo, maka peletnya juga 1 kilo. Namun karena di sini kita akan menggunakan dua jenis pelet, yaitu Bravo 511 dengan sentrat 152, maka 1 kilo itu kita bagi dua, setengah kilo untuk Bravo 511-nya dan setengah kilo untuk sentrat 152-nya. Jadi cukup jelas ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan campur sampai benar-benar merata dengan dedak yang sudah kita siapkan. Nah, mengenai apakah harus kita campur dengan air atau tidak, itu tergantung teman-teman. Boleh kita campur dengan air, tetapi untuk jangan lupa campuran airnya kalau kita mau menggunakan racikan pakan setengah basah, maka airnya tidak usah terlalu banyak. Nah, sedangkan kalau kita tidak campur dengan air itu juga tidak menjadi masalah, teman-teman. Perbedaannya hanya ketika kita campur dengan air, maka racikan pakan ini akan menjadi racikan pakan setengah basah yang nantinya akan mempermudah anak entok kita untuk mencernanya. Setelah kita campurkan sentrat serta Bravo 511-nya dengan dedak ini dan kira-kira sudah merata, kita akan langsung kasih makan sama anak entok kita. Kenapa kita mesti mencampurkan atau masih melibatkan jenis pakan dari pabrikan? Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi kalau teman-teman mau mengalihkan pakan pabrikan menuju pakan alternatif, tetapi cara yang teman-teman lakukan adalah dengan cara melepaskan secara totalitas, artinya tidak dibarengi atau dicampur sedikit pakan dari pabrikan atau pelet, maka yang akan terjadi, yang pertama, entok pasti tidak nafsu makan. Nah, tidak seperti yang teman-teman lihat. Ini meskipun kita sudah campur dengan dedak, mereka tetap nafsu makan. Kenapa? Karena di sini masih ada unsur peletnya. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah nanti entok-entok kita atau anak entok kita pasti akan
drop atau turun berat badannya, itu bisa saya pastikan teman-teman, kalau kita cara mengalihkannya itu secara totalitas, yaitu langsung menggunakan jenis pakan alternatif dan tidak dibarengi atau tidak dilibatkan sedikit pun pakan dari pabrikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber pakan alternatif sebetulnya kandungannya rendah atau kandungan nutrisinya itu rendah. Nah, karena kandungan nutrisinya rendah, maka kita wajib mencampurkannya dengan pakan dari pabrikan. Ketika teman-teman tidak mencampurkan pakan pabrikan atau kita berikan pakan alternatif secara tulen, dedak saja, atau mungkin dari jenis pakan alternatif lain seperti ampas tahu saja atau ampas ubi saja, maka bisa saya pastikan entok-entok teman-teman pasti yang tadinya gemuk pasti langsung kurus. Maka sekali lagi kami rekomendasikan untuk teman-teman, khususnya adalah untuk pemula yang memang belum paham tentang bagaimana cara melatih anak entok kita supaya mau mengkonsumsi pakan dari alternatif, sekaligus supaya nanti postur serta bobot yang sudah mereka dapat tidak drop, maka cara ini paling tepat menurut kami. Baik teman-teman dan sahabat semua, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.